Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu metode integral, yaitu metode integral substitusi. Metode integral substitusi ini merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan dengan rumus dasar, seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu integral tentu maupun integral tak tentu. Kali ini, metode integral substitusi dikembangkan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Isaac Newton. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai integral substitusi dan bagaimana cara pengerjaannya, pertama-tama kita kenalan dulu nih mengapa kita harus memakai integral substitusi untuk sebuah fungsi yang kompleks dan fungsi apa saja yang bisa kita selesaikan untuk mencari integralnya dengan menggunakan metode substitusi ini. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan f(gx). Nah, biasanya kan kita ketahui fungsi itu adalah fungsi yang sederhana, yaitu misal y sama dengan fx atau y sama dengan fx ditambah gx. Ini kan integralnya langsung kita cari integral dari fx-nya apa ditambah integral dari gx-nya apa. Lalu bagaimana jika gx-nya ini juga merupakan Lalu bagaimana jika gx ini berada di dalam sebuah fungsi f atau merupakan sebuah fungsi komposisi, yaitu y sama dengan f(gx). Nah, maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah y aksen sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Jadi turunan pertamanya nanti adalah turunan pertama dari fungsi f-nya itu apa, dikalikan dengan turunan pertama fungsi gx yang berada di dalam f ini. Nah, mengapa didapatkan hasil yang seperti ini? Ini merupakan aturan rantai dalam fungsi turunan aljabar. Ya, jadi ini merupakan teorema. Dari bentuk ini, selanjutnya kita bisa dapatkan atau kita tulis kembali dengan bentuk yang lain. Y aksennya ini kita tulis dalam bentuk dfgx per dx atau d derivatif atau turunan dari fgx terhadap dx sama dengan ini tadi f aksen gx dikali g aksen x. Ini jika dan hanya jika atau bentuk ini sama dengan nilainya atau sama persis plek ketiplek seperti bentuk d fgx sama dengan f aksen gx dikali g aksen dx. Nah, ini dx-nya yang semula di bawah karena perkalian rantai atau nilainya akan pasti sama jika dx-nya ini dipindahkan ke ruas sebelah kanan, bukan dipindahkan ya sebenarnya teman-teman. Jadi kedua ruas ini dikalikan dengan dx. Ruas kiri dikali dengan dx, ruas kanan juga dikali dengan dx. Ini dx-nya dicoret. Nah, ini f aksen gx kali gx ini kali dx juga. Nah, ini bentuk turunannya dari sebuah fungsi komposisi tadi. Lalu, karena kembali lagi ke bahasan awal yaitu integral substitusi, bagaimana cara kita mencari integral dari d f gx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x dx. Nah, integralnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, integral dari turunan pertama fungsi fx, misal fx, maka integralnya juga adalah integral dari fungsi fx dx. Ingat, dx-nya tetap ikut karena menandakan bahwa itu adalah sebuah turunan. Jadi, integral dari fungsi fgx bisa kita tulis dengan seperti biasa integral fgx kali dx. Ingat, x yang biasanya kita kenal sederhana
di metode yang lebih kompleks ini merupakan sebuah fungsi juga, yaitu gx. Sama dengan integral f aksen gx kali g aksen dx. Ini diintegralkan, ini juga diintegralkan. Nah, sehingga bentuk ini juga sama dengan integral dari sebuah fungsi dx pasti adalah f gx ditambah c. Pasti ditambah c karena kita nggak tahu konstantanya berapa. Sama dengan integral f aksen gx dikali g aksen dx. Nah, fungsi deritatif ini tadi, kan kalau sudah diintegralkan, pasti hasilnya adalah fungsi awalnya ditambah dengan c. Sama dengan sisi kanannya tetap, yaitu integral f aksen gx dikali g aksen dx. Nah, selanjutnya, kan tadi bentuknya adalah f gx ditambah c sama dengan integral f aksen gx dikali g aksen x dx. Nah, dari bentuk ini kita dapat menggunakan sebuah permisalan. Kan ini adalah bilangan yang kompleks, sebuah fungsi f yang di dalamnya ada lagi fungsi gx. Ini kita misalkan fungsi gx ini kita misalkan sebagai u. Lalu selanjutnya kita mencari turunan pertama dari fungsi gx-nya atau fungsi yang kita misalkan, yaitu du, atau turunan pertama dari fungsi u ini tadi sama dengan g aksen dx. Nah, fungsi ini kita tulis kembali. Ini integral f aksen gx dikali g aksen dx sama dengan f gx ditambah c, ini ditulis kembali. Kan tadi sudah kita misalkan gx-nya adalah u. Nah, ini g aksen x ini sama dengan du. Ini berarti sama dengan u. Maka bentuknya akan berubah menjadi integral f aksen u dikali dengan du sama dengan fu plus c. Nah, bentuk yang seperti ini kan seperti fungsi pada integral sebelumnya yang sudah kita pelajari, seperti sama kan, fu dikali du ini seperti f aksen x dikali dx. Nah, cuma beda simbolnya. Kalau dulu kita kenal dengan x, sekarang disimbolkan sebagai dengan u. Nah, selanjutnya coba kita kasih contoh terlebih dahulu bagaimana sih bentuk dari fungsi komposisi ini. Nah, ini misal fungsi komposisi f gx kali g aksen dx-nya itu. Misal f-nya ini merupakan cos, lalu biasanya kan kita mengenalnya hanya cos x begitu. Nah, kali ini yang lebih kompleks, x-nya itu adalah sebuah fungsi juga, yaitu x kuadrat. Jadi, f-nya ini adalah cos ini sebagai fungsi f-nya atau fungsi utamanya, lalu x kuadrat ini sebagai gx, dan 2x di belakang ini yang merupakan turunan pertama dari gx, turunan pertama dari x pangkat 2x. Nah, jadi contoh bentuk integral f gx kali g aksen dx itu bagaimana adalah ini salah satu contohnya. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa integral f aksen gx dikali dengan g aksen x dx sama dengan f gx ditambah dengan c. Yang mana gx-nya ini kita misalkan dengan u, sehingga g aksen x dx-nya tadi adalah du. Ini gx-nya u. Nah, bisa kita tulis ulang sebagai integral f aksen u du sama dengan f u ditambah c. Nah, bentuk ini kan seperti yang kita kenal biasanya atau rumus umum dari integral. Cuma bedanya, biasanya kita mengenal sebagai f, integral f aksen x dx sama dengan fx.
plus C. Nah, di sini X-nya ini adalah U, yang mana U ini merupakan permisalan dari fungsi Gx yang ada di dalam ini. Jadi nanti jika sudah mendapatkan hasil pengintegralan dari FU ini, U-nya ini jangan lupa kita tulis kembali itu sebagai Gx. Selanjutnya langsung saja ke langkah pengerjaannya saja agar lebih paham. Yaitu misalkan yang pertama, jika bentuk fungsinya yang akan kita misalkan U-nya adalah X ditambah B. Nah, maka DU-nya ini adalah DX. Turunan pertama dari X tambah B kan cuma X. Adalah DX. Nah, jadi DU-nya ini adalah DX. Maka integralnya dapat kita cari dengan satu. Nah, ini nih contoh dulu. Integral X ditambah B pangkat N dx. Kalau ini cuma pangkat 1 atau pangkat 2 kan enak ya, biasanya kita menghitung langsung dikalikan. Terus kita hitung hasil integralnya langsung dapat. Lalu bagaimana jika N-nya ini nanti bilangannya besar? Nah, kita bisa menggunakan integral substitusi ini. Misalnya integral X ditambah B pangkat N dx. Hasil integralnya bisa kita cari dengan 1 dibagi N ditambah 1 dikali X tambah B pangkat N ditambah 1 plus C. Nah, ini kalau turunan pertama dari X tambah B-nya adalah dx. Lalu bagaimana jika yang kita misalkan punya nanti X-nya ini berkoefisien atau bervariabel? Ya benar ya, berkoefisien ya. Berkoefisien besar, misal koefisiennya AX. Nah, maka DU-nya nanti adalah A dikali dengan DX atau A dikali dengan turunan X, sehingga DX sama dengan DU per A. Nah, bentuknya nanti integral AX tambah B pangkat N tetap sama, yang kita misalkan adalah yang berada di dalam kurung. Ini yang akan kita misalkan sebagai U. Maka hasil integralnya adalah 1 dibagi A kali N tambah 1 dikali AX plus N plus B dipangkat N ditambah 1 plus C. Sebenarnya dari sini kan ini kayak bentuk-bentuk biasanya kan. Biasanya kalau integral dari X kan integral dari 2X misal kan sama dengan 2 dibagi ini pangkatnya kan 1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1. Nah, ini sama, N-nya ini adalah pangkat pertamanya ini tadi ditambah 1 ini kan dibagi N tambah 1. Kenapa dikali A? Kan cuma karena di sini X-nya ini koefisiennya lebih dari 1. Bentuknya sama seperti integral yang sudah kita kenal sebelumnya. Ini tadi juga. Cuma hanya saja karena kan biasanya kita cuma X-nya saja kan. Yang di sini X pangkat N plus 1. Nah, di sini karena ini tadi fungsi komposisi, maka yang kita misalkan inilah yang dipangkatkan N plus 1. Sebenarnya bentuknya sama aja seperti integral yang sudah kita kenal sebelumnya. Lebih paham, langsung saja kita ke salah satu contoh soalnya terlebih dahulu. Misalkan hasil dari integral 4x dikurangi 3 pangkat 5 dx. Nah, ini pangkatnya 5. Biasanya kalau pangkatnya 2, kan masih bisa kita kalikan terus kita hitung integralnya. Nah, jika pangkatnya lebih besar dari 2 atau yang mungkin terlalu panjang jika kita hitung, kita bisa memisahkan yang ada di dalam kurung ini sebagai dengan U. Nah, cara yang pertama itu misal 4x dikurangi 3 ini adalah U. Maka turunan pertama dari U atau DU per dx-nya adalah turunan pertama dari 4x kali 3 ya, 4, sehingga
4dx sama dengan du, 4dx sama dengan du per 4. Nanti ini kalau sudah kita misalkan, kita tulis kembali soalnya, bukan lagi sebagai integral 4x dikurangi 3 pangkat 5dx, melainkan yang sudah kita misalkan menjadi integral 4x kurangi 3 sudah kita misalkan sebagai u pangkat 5, dan dx-nya adalah du per 4. Nah, ini langsung kita hitung. Nah, ini ada salah satu sifat integral seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana integral u pangkat 5 du per 4. Kira-kira seperti sifat yang mana sih? Nah, ini kalau kita tulis kembali itu tuh seperti u pangkat 5 du kali 1 per 4, atau integral 1 per 4 dikali du, kok du sih? Dikali ini dulu u pangkat 5 du. Ini kayak sifat yang k f x dx. Nah kan kalau integral k kali f x dx kan sama dengan k dikali integral f x dx, sehingga u pangkat 5 du per 4 ini bisa kita tulis kembali menjadi 1 per 4. Nah, ini k-nya kan 1 per 4 ya, dikali integral u pangkat 5 du. Nah, kalau sudah menjadi bentuk integral pada umumnya, bisa langsung kita kerjakan seperti yang tadi, rumus yang kita dapatkan, yaitu misal u-nya adalah x tambah b, maka integral x ditambah b pangkat n dx. Hasil integralnya tadi apa? 1 per n ditambah 1 kali x tambah b pangkat n ditambah 1 plus c. Jadi kalau soal ini hasil integralnya 1 per 4 nya kan tetap 1 per 4 dikali integralnya ini, maka 1 per n nya 5, kan x plus b nya sudah kita misalkan jadi u ya, ini tetap 1 per 5 ditambah 1 dikali u, karena x plus b nya atau 4x min 3 nya udah kita misalkan, u pangkat n plus 1, 5 plus 1 plus c. Selanjutnya langsung saja kita hitung 1 per 4 dikali 1 per 5 tambah 1, 6 dikali u pangkat 6 ditambah c, sehingga sama dengan 1 dikali 1 per 6, 1 per 4 dikali 1 per 6, 1 per 24 u pangkat 6 plus c. Nah, ini sudah hasil integral dari u pangkat 5 du per 4. Nah, tadi kan u-nya adalah sebuah permisalan dari 4x dikurangi 3. Maka kita tulis kembali u awalnya atau fungsi asli dari u ini. 1 per 24 kali u-nya 4x dikurangi 3 pangkat 6 plus c. Nah, jadi hasil dari integral 4x dikurangi 3 kali pangkat 5 dx sama dengan 1 per 4 dikali 4x kurangi 3 pangkat 6 plus c. Nah, ini merupakan hasil akhirnya. Gimana, masih bingung? Kalau masih bingung, coba pakai cara yang kedua. Tadi kan misal yang pakai kita misalkan x plus b. Nah, cara kedua ini jika kita pakai yang integral ax tambah b. Selanjutnya kita pakai cara yang kedua. Cara kedua yang tadi pertama kan 4x dikurangi 3, kan bentuknya kita misalkan sebagai a plus b, itu kita misalkan sebagai u. Kalau cara kedua itu tadi, ini kan ada bentuk ax ditambah b, ax nya 4x, b nya adalah negatif 3. Dengan cara yang kedua,
langsung kita hitung nanti. A integral AX ditambah B pangkat N dx sama dengan gimana tadi? 1 per A kali N plus 1 pangkat AX tambah B pangkat N plus 1 plus C. Langsung kita hitung, enggak pakai permisalan kayak tadi. Langsung saja, integral dari 4x dikurangi 3 pangkat 5 dx sama dengan ini AX plus B, langsung pakai rumus ini, yaitu 1 per A kali N plus 1, A nya adalah 4 dikali N plus 1, N plus 1 nya N nya 5 plus 1 dikali AX plus B 4x min 3 pangkat N plus 1, 5 plus 1 plus C sama dengan 1 per 4 dikali 5 tambah 1 4 dikali 6 pangkat 4 dikali 4x min 3 pangkat 6 plus C sama dengan 1 per 24 kali 4x min 3 plus 6 pangkat 6 plus C. Nah hasilnya kan sama ya kalau kita pakai permisalan, dan jika kita pakai cara 2 yang langsung dikerjakan, jawabannya sama-sama 1 per 24 dikali 4x dikurangi 3 pangkat 6 plus C. Nah, masih bingung? Nih ringkasannya. Cara pertama yaitu yang kita misalkan U-nya yang di dalam kurung ini sebagai 4x dikurangi 3 adalah U, dan yang cara kedua itu langsung kita hitung AX tambah B. Ini kita kalikan ini hasil dapat hasilnya adalah sama aja kalau yang bentuk berpangkat, mau pakai cara 1 atau pakai cara 2. Ini nanti kalau cara yang permisalan ini kita bisa menggunakannya di misal ada bentuk soal yang akar gitu, itu nanti kita kayaknya lebih mudah pakai cara yang pertama yang permisalan dengan U. Kalau yang cara kedua bentuk akar bisa aja ya nanti akarnya tinggal pangkat 1 per N berapa gitu kalau di akar yang bisa kita otak-atik. Gimana, apakah masih sulit dalam menyelesaikan integral dengan metode substitusi? Kalau gitu, coba nih ada satu contoh soal pengintegralan integral bentuk akar dari 2x tambah 3 dx. Silakan kalian kerjakan, bisa kalian tulis di kolom komentar kalau ada kesulitan. Mungkin sekian dari saya, itu dulu bagaimana cara mengerjakan metode integral substitusi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.